Wika Salim nangis dapat kejutan manis dari pacar. Kebahagiaan tengah dirasakan Wika Salim. Ia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-32 pada 25 Februari lalu. Di momen pertambahan usianya itu, Wika mendapat kejutan manis dari Max Adam kekasihnya yang membuatnya menangis bahagia. Happy birthday to you. Gak apa-apa, kan udah datang. Gak apa-apa. Oh, jangan sedih. Jangan sedih. Gak bikin nangis, aku sedih. Wika tak kuasa menahan air matanya. Ia tak pernah menyangka Max memberikan hadiah yang luar biasa. Sebuah tas mungil dan boneka teddy bear ukuran besar yang sudah lama ia inginkan. Sepertinya Max sangat paham cara membuat Wika bahagia di hari spesialnya itu. Makasih ya. Dan besok lebih happy lagi, besok kan hari H. Ya. Tak hanya mendapat kado dari kekasihnya, Wika ternyata juga mendapat banyak kado dan buket bunga dari keluarga dan kerabat dekatnya. Juri program Dangdut Primadona Pantura di MNC TV itu pun begitu antusias membuka satu persatu kado ulang tahunnya. Ini ada suratnya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin. Ini Nesya dan Kalika. Ulang tahun Wika semakin spesial saat ia rayakan bersama keluarga tercinta di sebuah kafe. Dalam foto yang diunggah di Instagramnya, kedua orang tua Wika nampak hadir di pesta ulang tahun anaknya itu. Max pun terlihat begitu akrab dengan keluarga Wika. Tak heran jika Wika dan Max semakin mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Salah satu keseriusan mereka adalah dengan membangun bisnis bersama di bidang otomotif sebagai modal untuk mereka menikah. Ya kalau mau nikah memang harus nabung gitu. Tapi emang ini juga maksudnya ya kayak ya pacar aku juga ngajarin ya mulai belajar usaha gitu. Jadi ini salah satu pendorongnya adalah dia, karena emang dia juga yang effort turun ngerjain ini bareng Bapak. Kelakuan ras terkuat di bumi gak ada tanding. Emak nekat curi tanaman tetangga. Ada aja kelakuan emak-emak yang meresahkan nih. Melihat tanaman tetangga, si emak sambil celingak-celinguk auto digas dan diambil. Wah, gak bahaya tah? Motor emak aja sampai menolak kerjasama loh mak, buat curi tanaman orang lain. Aduh, tanaman orang aja dicuri. Ampun deh mak, mending beli sendiri deh biar halal. Tabrak-tabrak masuk ala emak-emak. Kelakuan emak selalu unik dan menarik buat dilihat. Ketika yang lain waspada di jalan, si emak malah jalan terus gak pakai rem. Ya ampun mak, emang boleh sebrutal itu? Sengaja banget cari masalah. Ada palang kayu supaya mak gak lewat situ, malah ditabrak masuk. Bener-bener gak ada tandingannya. Ingat ya pemirsa, aksi ini jangan dicontoh. Kerandeman Ashanty bikin kocak. Artis Ashanty gak melulu bertingkah lurus-lurus aja. Kadang sukanya random abis nih sis. Seperti saat Ashanty bersama suaminya Anang Hermansyah mendengarkan pidato dari warga di daerah Bogor. Ashanty random banget deh,
bukannya dengerin malah ngantuk. Bahkan tiba-tiba teriak merdeka sendiri. Bun, lagi ngigo ya Bun? Bapak Ibu sekalian, untuk melayani yang mana dari Didik dan keluarga saya diundang untuk Potret emak-emak auto bikin melongo. Ketika mama udah pada ngumpul bareng gengnya, ya auto gibah berjamaah lah. Lala, makin pelan nih suaranya, makin tajam informasinya. Kira-kira emak-emak ini gosipin tetangga yang mana sih? Kesel banget romannya, sampai gebrak-gebrak meja segala. Sabar mak, sabar. Kocak, makin ekspresif makin valid gibahnya. Kalau yang ini geng ciwi-ciwi, kalau lagi kumpul, pastinya ada aja ceritanya yang bikin mengkaget ya. Makin ekspresif tuh muka, makin valid deh gibahnya. Membenci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa. Ampun deh, pada semangat banget deh. Kira-kira apa sih yang digibahin? Sampai mata mendelik, mulut komat kamit. Semoga aja gibahnya berfaedah ya sis. Ngebat anak perempuan, Rifki Bawel dan Bibi Alrain program bayi tabung lagi. Kita kan lagi jalanin program bayi tabung anak kedua nih. Hari ini jadwalnya kontrol, jadi kemarin kan udah suntik. Setelah berhasil mendapatkan anak dari program bayi tabung, Rifki Bawel dan Bibi Alrain ingin menambah anak dengan menjalani program bayi tabung lagi. Kabarnya, Rifki dan Bibi menjalani program bayi tabung agar memiliki anak perempuan. Iya, pengen sih. Cuman nunggu hasil PJT ini kan hampir sebulan. Kalau disuruh milih, pengennya cewek. Pengennya kan punya anak cewek pakai pita-pita, baju-bajunya lucu-lucu. Agar memperoleh anak perempuan yang sesuai harapan serta calon janin yang sehat, Rifki Bawel dan Bibi Alrain memilih menjalani program bayi tabung khusus yang disarankan oleh dokter kandungannya. Ada lagi yang lebih canggih nih. Kita ada 2 yang dikirim ke US ya dok ya? Ada 2 embrio yang dikirim ke US buat dicek apa dok namanya dok? PGTA namanya. PGTA Ya. dok. Itu buat apa dok? Untuk melihat kelainan genetik pada embrio. Embrio itu kita akan cek genetiknya seperti apa. Apakah ada aneuploidi, apakah ada kemungkinan Down syndrome atau ada yang lain. Jadi kita bisa menyiapkan gitu, bisa prepare. Jadi kita bisa lihat sindromnya, gendernya dan sekalian ya dok ya. Rifki Bawel dan Bibi Alrain sangat antusias menjalani program bayi tabung keduanya. Saat melakukan kontrol baru-baru ini, mereka tampak serius melihat perkembangan embrio sambil mendengarkan penjelasan sang dokter. Nah ini sekarang video embrionya ya dok ya? Ya betul. Ini adalah fase-fase selnya mulai membelah menjadi 2 sel. Kemudian membelah lagi menjadi 4 sel. Ini bagus sekali nih pertumbuhannya. Bagus ya dok ya? Kita sekarang fase freezing ya, kita bekukan dulu embrionya. Ketika nanti sudah menstruasi, kita bisa mulai tumbuhkan dinding rahimnya atau endometriumnya. Kemudian kita bisa transfer di kira-kira hari ke-12 atau hari ke-13. Sementara itu, Bibi Alrain mengaku lebih santai menjalani program bayi tabung kali ini dibandingkan sebelumnya. Dia pun optimis program bayi tabungnya dapat berhasil dan mendapatkan anak sesuai harapan dirinya dan Rifki. Program anak yang pertama udah pernah pengalaman kan, jadi yang sekarang lebih santai. Tinggal nunggu hasil PGTA-nya aja nih. Jadi sebelum di embrio transfer udah ketahuan nih kalau kualitas embrionya itu bagus. Jadi nggak ada. Sehat gitu anak. Mudah-mudahan si janin ini sehat.
Bocil usil ada aja tingkahnya. Kerandeman berbuah petaka, jangan ditiru. Memang ya guys, yang namanya anak-anak itu kalau main suka nyerempet-nyerempet bahaya. Makanya orang tua harus sering-sering awasi anak-anaknya main. Kalau enggak, bisa-bisa si anak dalam kondisi berbahaya. Seperti kejadian pada anak ini. Gara-gara iseng manjat pagar besi, si anak malah sengaja masukin kepalanya ke sela-sela besi pagar. Yang ada kepala si anak jadi nyangkut deh. Enggak, Kang. Enggak. Waduh, ngeri bener kalau kepala si anak beneran nyangkut. Sebenarnya itu lucu banget, tapi kasihan banget. Nangis lagi. Kalau iseng tanggung sendiri akibatnya. Kejadian hampir sama juga terjadi sama anak lainnya. Saat asik duduk di bangku taman, si Ade yang random banget masukin kakinya di sela-sela besi bangku. Tahu-tahu si Ade udah nangis karena kakinya nyangkut di bangku. Ke sana. Terus. Ya, pelan-pelan dulu, ikutin gua. Itu segala kejepit, taruh ke videoan dulu. Lain kali kalau main gak usah random ya, Dek. Ya, ini sebenarnya anak-anak kan punya keinginan tahunya tuh lebih tinggi, dia pengen coba kali. Gue masukin kaki ini bisa cabut lagi nggak? Katanya beda begitu ditarik. Antara polos dan takut dimarahin emak. Lain cerita dengan bocah yang satu ini. Saking nurutnya apa kata orang tua, waktu si emak wanti-wanti nggak boleh jajan es karena batuk, lah kok si bocah malah cuma beli air putih doang pakai plastik. Jadinya si emak ketawa geli. Walah Dek, kalau cuma air putih sih nggak usah beli, tinggal ambil di dapur emak sana tuh. Gini gaya Gemika Kade ngomong Baby Azura. Begini nih reaksi Baby Azura kalau lagi sama Gemi Krisdayanti. Namanya juga diva ya, kalau ngomong cucu pasti selalu sambil nyanyi. Nah saat Gemi lagi enak-enaknya nyanyi, tahu-tahu Baby Azura nangis saking terharunya dengar suara merdu Gemi. Sedih lagunya ya. Sedih terharu. Baby Azura terharu apa kaget sih dengar suara merdu Gemi Kade? Gemes bener lihatnya. Makin beratnya tantangan peserta DMD Panggung Rezeki. Peserta Dangdut Mania Dadakan DMD Panggung Rezeki yang disiarkan secara langsung oleh MNC TV Rabu malam kemarin mendapat tantangan makin berat dan selektif dari para juri bintang. Buktinya, Jokriwil dan Sandrina tidak memberikan kesempatan kepada seorang peserta yang dipromosiin Irfan Hakim. Udah semuanya. Udah cukup. Udah. Saya belum ini. Apa? Jangan malu-maluin ya. Makin beratnya tantangan dan makin selektifnya penilaian juri DMD Panggung Rezeki bagi peserta yang lolos live audition. Selain hadiah dari jutawan dan tuan takur semakin besar, juga karena ingin mendapatkan biduan yang mempesona, serta memiliki kemampuan menyanyi serta joget yang mumpuni. Apalagi, mereka juga berkesempatan tampil di atas panggung bersama biduan. Dan inilah peserta yang beruntung di DMD Panggung Rezeki Rabu malam kemarin. Semua bilang bagus dan kalian pikir saya akan kasih dia 10 juta. Loh. 10 juta rupiah.